Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama lagi dengan saya Andoyo dari javawebmedia.com. Pagi ini kita akan belajar sesi 5 untuk login, logout, dan proteksi halaman. Nah, sekarang sebelum memulai tutorial ini, silahkan kalian mengikuti sesi sebelumnya di sesi 4, 3, 2, 1 dan termasuk sesi instalasi web server dan Sublime Text. Silahkan dibuka di YouTube Java Web Media. Nah, kemudian sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mengaktifkan SAM ya untuk Apache dan MySQL-nya. Dan kemudian apa yang akan kita kerjakan hari ini adalah kita akan mengerjakan jadi controller yang udah ada yaitu login.php ya. Kemudian modelnya adalah user model ya. User model udah kita buat pada sesi sebelumnya. Dan view-nya adalah nanti pada login view ya. .php yang ada di folder view admin ya. View application views admin ya. Nah, kita akan mengerjakan tiga ini, ada model, controller, dan view. Nah, login itu udah kita buat pada sesi awal. Kemudian user model juga udah kita buat pada sesi awal. Dan login view juga sudah dibuat. Nah, hari ini kita cuma tinggal memodifikasi dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita akan mengawali dari model terlebih dahulu, yaitu user model. Jadi nanti kita buka di folder model. Jadi ingat ada di application models. Nah, ada file namanya user model. Silahkan dibuka. Nah, kemudian akan ada yang kita kerjakan. Nah, nanti di fungsi detail kalian copy. Karena kita akan buat fungsi untuk login ya. Lalu kita paste di sini. Oke, nanti ini untuk login. Oke. Nah, nanti sini adalah login. Login nanti itu membutuhkan username dan password. Jadi ada dua variabel yang akan dibawa di sini yaitu username dan password. Nah, kemudian di sini where-nya itu kita pakai array. Di mana username yes, jadi sekali lagi tadi copy dari detail ini ya. Oke, lalu sini diambil dari variabel username. Kemudian ada juga nanti password ya. Nah, password ini dienkripsi dengan SHA-1. Ingat di sesi 4 sebelumnya password kita dienkripsi dengan SHA-1. Jadi kita enkripsi juga di sini. Oke. Nah, sekarang login sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan pada pada controller ya. Controller user modelnya udah selesai. User modelnya kita nanti cuma butuh username dan password. Ya, kemudian dipassing ke ke database dan itu menghasilkan mencocokkan username dan password yang diinput melalui form login. Nah, selanjutnya kita akan buka controller login ya. Controller login ada di sini. Oke. Nah, nanti kita load di sini. Load modelnya. Construct load. Nah, construct tadi ini juga dari dari package control. Kalau belum ada package control silahkan nanti diketik manual. Kalau udah ada nanti tinggal misalkan kita ketik construct gitu, tinggal tab aja nanti langsung nongol. Termasuk nanti di sini load model, kita juga tinggal tab aja nanti user underscore model. Nah, kita simpen ya. Nah, nanti di sini halaman login. Oke. Kita simpan. Nah, selanjutnya halaman login ini nanti akan mengecek beberapa variabel ya, tetapi sebelumnya kita harus connecting dulu dengan view-nya. View-nya adalah apa tadi? Seperti yang saya sebutkan tadi ada di login view tersimpan di folder admin. Nah, kita buka di view, login view, ini dia. Oke, di sini sudah ada metodenya login, terus kemudian username dan password ya. Terus kita akan juga cetak di sini errornya kalau terjadi error. Oke. Kalau malas mengetik bisa kalian copy dari
file-file sebelumnya. Jadi misalnya kayak di user, di bagian tambah itu udah ada, udah pernah kita ketik sebelumnya. Jadi yang validasi ini kita copy saja. Ya, copy. Lalu paste di login view sini. Jadi kalian ketik PHP buka, PHP tutup ini, lalu paste. Nah, ini memperringkas proses pembuatan program. Lalu untuk notifikasi ada di list. Listnya juga udah ada, tinggal copy aja lagi juga. Oke, copy. Copy ya, bukan di cut. Copy. Oke, lalu tutup aja. Terus listnya tutup ya. Lalu paste di sini. Jadi file yang lain tutup aja. Kita hanya butuh 3 file ini, user model, login, dan login view. Oke, selanjutnya setelah ini maka nanti kita akan akses melalui browser. Aksesnya gimana? Mengaksesnya tinggal buka browser kalian, lalu kita akses. Ya, http localhost perpustakaan/login ya. Maka nanti ini kita akses di browser. Nah, di sini login. Nah, ini dia. Nah, yang perlu kita lakukan nanti adalah mengkonversi ini sehingga menjadi sebuah input ya. Oke, kita buka di sini user model, di controller login. Nah, jadi login view-nya udah ada, notifikasi errornya sudah, terus kemudian kalau ada notifikasi lain juga sudah ada. Nah, kemudian di sini juga ada input ya, username dan input password. Lalu sini buttonnya. Nah, sekarang kita akan konversi ke controller login. Silahkan dibuka controller login. Nanti kita validasi terlebih dahulu. Valid sama dengan this form validation. Oke, valid, set role, apa aja nih, username, terus required ya. Oke, array, requirednya adalah username harus diisi ya. Oke, seperti ini. Lalu kita copy lagi, kalau mau ngetik paste di bawahnya. Nah, ini adalah password ya. Ini berarti password juga, dan ini juga password. Ingat, pada saat kita mengerjakan modul user, password minimal adalah 6 karakter. Jadi nanti kita harus min length-nya adalah 6. Jadi kalau passwordnya kurang dari 6, maka dia error. Oke, sini nanti min length ya. Oke, ini bisa dirapikan. Biasakan ngetik kodenya rapi, karena nanti akan mempermudah pada saat kalian belajar. Password minimal 6 karakter ya. Oke, terus kemudian if valid run false. Jadi kalau ada error, if valid run, oke, false. Terus kemudian nanti sini end validasinya. Oke. Nah, terus di sini cek username dan password, compare dengan database ya. Nah, nanti sini else. Oke. And checking. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan buat sebuah variabel untuk cek loginnya. Cek login. Nah, cek login itu nanti dari this
kita buat dulu variabel untuk inputnya. This input ya. Nah, kemudian username itu adalah dari i post username ya. Lalu passwordnya adalah i post password. Oke. Nah, if this, nah nanti cek login, kita cek jadi username dan password ini nanti dicek di database. Oke. User model login. Loginnya adalah dengan variabel username dan password. Oke. Kalau ada recordnya, maka create session dan redirect ke halaman dashboard. Oke. If count, jadi dihitung ada nggak. Jika cek loginnya ada 1 ya, ada data 1 record, maka nanti create, dan nanti sini else. Jadi kalau ada salah, kalau ada nggak cocok ya, username password nggak cocok, error ya. Nah, nanti sini kita di sini dulu ya. Maka nanti yang jelas kita akan masukkan adalah session ya, session user data. Tetapi nanti sini set user data. Yang pertama adalah username ya, nanti diambil dari variabel username. Lalu copy aja nih, paste. Nanti ada beberapa variabel yang akan kita akses level. Akses level itu dari variabel check login, yaitu akses level. Terus kemudian ada ID user, ini juga dari check login, ID user. Lalu ada nama, ini dari juga check login juga, nama. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, maka nanti kita redirect ke dashboard. Oke, admin dashboard. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian jadi ini kalau sukses dia akan redirect ke dashboard. Else-nya adalah apa? Jika username dan password tidak cocok, maka nanti dia harus kita set flash data dulu. Sukses. Username atau password tidak cocok ya. Nah, redirectnya nanti ke login lagi ya, ke login, redirect ke login, bisa di copy dari yang di atasnya. Jadi flash data ini ditampilkan untuk kalau terjadi error, yaitu ini sukses ya. Jadi nanti di sini kalau ada error tampilkan. Nah, sekarang kita bisa tes, disimpan. Lalu kita coba masukkan username yang salah. Nah, username password tidak cocok ya. Jadi ini adalah notifikasi kalau terjadi error. Nah, sekarang proteksi halaman ya. Proteksi halamannya bagaimana? Proteksi halaman dashboard atau admin ya. Nah, ini nanti kita taruh letakkan di wrapper. Ini ada di folder view admin/layout ya. Oke, silahkan dicek aja, nanti ada file di sana. Nah, ada posisinya di sini. Oke. Nah, nanti kita cek dengan cek apa? Cek sessionnya. Di sini ketika dia login ada session username, access level, ID user, dan nama. Jadi kalau tidak ada salah satu, maka nanti berarti dia statusnya belum login ya. Oke, kita set di layout. Nah, sekarang di wrapper. Nah, caranya gimana? Nanti kita proteksi di sini
Jadi pada saat login dia set user data, username. Nah, maka nanti kita set di sini if session user data username sama dengan kosong, dan set flash data session user data access underscore level sama dengan kosong atau tidak ada. Oke. Maka nanti kita redirect. Tapi sebelum redirect kita set flash data juga, sukses. Maka nanti silakan login dahulu ya. Nah, nanti baru kemudian kita redirect. Ya, redirectnya kemana? Ke halaman login tentunya. Login ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau kita akses ke halaman dashboard, jadi kita mengakses ke perpustakaan admin dashboard, maka halamannya tidak bisa diakses. Ya, silakan login dulu. Nah, sekarang kita login. Nah, itu login dengan username password yang benar. Maka datanya dia bisa masuk ke dashboard. Lalu ada logout. Nah, logout ini belum kita buat. Maka logout nanti ada di controller login, function logout. Nah, maka kita buka controller login. Lalu kita buat logout ya. Public function logout ya. Oke. Nah, maka di sini ada beberapa yang kita unset ya. Nah, bedanya di sini nanti. Ini session ini kita buang ya. Copy saja sampai sini. Copy ya, kita paste di sini. Ya. Nah, nanti bedanya gimana? Kita bukan set tapi unset ya. Unset user data. Nah, ininya dibuang. Jadi cuma nama sessionnya aja yang dibuang. Nah, redirectnya kemana? Redirectnya ke login lagi. Jadi login. Nah, sebelum itu kita juga harus tampilkan notifikasinya, sukses. Anda berhasil logout. Oke, kita simpan ya. Lalu kita tes di reload di sini. Jadi kalau tadi kan kita masih bisa mengakses dashboard ya. Jadi halaman dashboard ini masih bisa kita akses secara bebas. Nah, sekarang kalau kita logout ya, Anda berhasil logout. Kalau nanti kita akses ke admin dashboard, dia nggak bisa, suruh login dulu ya. Begitu kita login dengan username password yang benar, dia akan masuk ke halaman dashboard. Kalau kita logout, dia akan masuk ke logout. Tapi kalau kita masukin database username dan password yang salah, akan ada error, username password tidak cocok ya. Nah, statusnya sekarang login. Nah, sekarang kita akan masuk bagian menampilkan data orang yang login di menu user login ini ya. Oke, siap. Nah, sekarang gini. Jadi nanti view-nya kita akan nambah. View ya, menampilkan data loginnya. Menampilkan data login. Data orang yang login ya. Nanti ada beberapa yang kita set. Yang pertama nanti adalah autoload.php. Nah, ini ada di mana? Di folder application config ya. Terus yang kedua nanti ada di file header.php. Nah, ini ada di folder application views admin layout ya, silahkan nanti dibuka. Nah, autoload ini nanti adalah kita harus mengeload secara otomatis data yang diperlukan. Dalam kasus ini, kalau kita pakai program Windows, maka sebenarnya startup program. Autoload ini nanti memanggil data-data yang diperlukan. Nah, nanti ini yang kita autoload adalah user model ya.
user model.php. Oke, nah header nanti kita tarik data sessionnya. Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai dari auto load terlebih dahulu. Jadi untuk loading kita butuh, jadi untuk menampilkan data user login ini kita butuh auto load user model ya. Maka nanti kita buka config auto load ya, di bagian paling bawah itu ada namanya model. Nah, nanti sini user underscore model. Oke, kita simpan ya. Maka ini sebenarnya udah terload user model. Jadi setiap kali program atau aplikasi website ini kalian loading, maka user model langsung kepanggil secara otomatis by system yang diset oleh CodeIgniter. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan di view header ya, ada application view admin layout, yaitu yang di sini ada header ya. Oke, nah di sini user login ini nanti yang tampil adalah nama dari si orang yang login. Maka nanti kita set di sini. Oke, PHP dulu. Dapatkan ID user yang didaftarkan saat login ya. Ingat pada saat login tadi kita ngeset beberapa session. Ada username, access level, ID user, dan nama. Nah, ini kita akan konekkan dengan detail ini, detail usernya. Sehingga nanti di sini kita dapatkan ID usernya, ID user yang sekarang, yaitu session, user data, ID, user. Lalu user aktifnya. Nah, ini mengharuskan user aktif karena nanti manggil user model, maka dia harus di set di auto load. Itu udah kita set sebelumnya tadi. Detail ID user ya. Nah, seperti ini. Nah, user aktif ini nanti bisa kita tarik di user login ini ya. Maka nanti kita bisa cetak echo user aktif apa nama. Nah, kalau misalkan mau ditampilkan data lainnya juga bisa. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Misalkan akses levelnya, simpan. Maka nanti kalau kita tes di browser, oke, Andoyo sebagai admin sudah nongol di sini. Jadi data ini sudah tampil. Atau kalau misalkan kita iseng-iseng butuh data emailnya juga bisa kita tampilkan juga, ya. Email misalnya, emailnya. Nah, email simpan. Maka nanti email yang di sini juga nongol. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kalau kita logout, ya hilang tadi. Nah, ingat waktu di controller user kita ada proses delete ya, proteksi pada saat menghapus. User ya. Oke. Maka nanti kita tambahkan ada di controller user ya. Ada di controller user. User.php ya. Nah, sekarang kita juga buka. Jadi di controller user, oke, di sini masih ingat di sini saya sempat tulis proteksi hapus di sini. Nah, ini proteksinya. Ini bisa kita copy dari wrapper yang tadi udah kita buat. Silahkan buka wrapper. Nah, ini dia proteksinya. Kita copy saja. Ini nanti paste di user. Ya. Paste. Oke. Oke, nah seperti ini. And proteksinya di sini. Jadi kalau dia nggak login, maka nanti nggak bisa ngapus. Nah, kita bisa set sekarang misalkan saat ini kan Andoyo ya. Nah, Ryan ini kita hapus. Hapus. Ya, udah hilang. Oke. Kalau ini kita hapus, ini hapus juga. Tapi gini, untuk ngetesnya nanti saya copy linknya, copy link address. Jadi saya logout dulu. Nah, jadi misalkan orang langsung redirect akses melalui sini, maka nanti dia akan suruh login dulu, ya, nggak bisa ngapus. Nah, baru ambil datanya. Oke, demikian untuk login, ya. Nah, sekarang untuk
update profile. Nah, di sini ada dashboard, ada profile. Oke. Di control dashboard nanti ada profile. Maka nanti kita bisa set. Oke, ini kita tutup semua dulu, close all file. Lalu di controller kita buka controller dashboard. Ya, dashboard silahkan dibuka. Oke, nanti sini kita load modelnya. Oke, construct. Sekali lagi construct harus diinstal melalui package control. Oke, load model. Sebenarnya load model user model ini nggak perlu lagi karena dia udah di load di auto load. Cuman ini buat belajar aja, silahkan, nggak apa-apa. Oke, nanti sini adalah homepage-nya. Nah, sekarang profilnya. Profile. Nah, karena halaman update profile ini hampir sama dengan yang ada di user, maka nanti kita bisa ambil dari data dari controller user, ya, profile. Oke. Nah, maka nanti begitu kita tes di sini udah nggak error, ya. Nah, sisanya isinya hampir sama dengan yang ada di yang ada di user. Silakan buka user. Jadi fungsinya hampir sama dengan edit. Ini dia. Kalian isi dari variabel user. Jadi sekali lagi buka controller user. Dari variabel user ini sampai dengan n masuk database, silahkan di copy. Ya, kalau sudah di copy langsung tutup. Kenapa suruh nutup? Biar nggak terjadi salah edit. Harusnya kita ngerjain dashboard tapi malah mengerjakan user. Oke, user tutup ya. Lalu paste di sini. Nah, di sini kita sudah bisa manggil data usernya. Tetapi di sini dia butuh ID user. Variabel user ini butuh ID user. Ingat, pada saat login tadi kita buat saat login dia ngeset ID usernya, set sessionnya. Maka dari session inilah kita bisa panggil lagi. Jadi ID user didapatkan dari login, ya, dari session. Oke, ID user. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa bagian lagi yang akan kita set. Oke, ini title-nya kita ganti dengan update profile. Terus ininya juga bukan user, nanti dashboard. Terus ini profile. Oke. Nah, nanti redirect-nya kemana? Redirect-nya ke admin dashboard /profile. Terus di sini profile telah diupdate. Oke. Jadi saya ulang, pertama nanti dari ID user ini dapatkan dari session. Terus yang kedua, title-nya kita modifikasi dan isinya itu nanti ada di folder dashboard /profile. Nah, lalu notifikasinya profile telah diupdate, kemudian ada juga dashboard profile, ya, redirect-nya. Jadi nanti kalau kita akses nanti error. Kenapa? Karena view-nya belum dibuat yang di dashboard. Di dashboard itu nanti nama filenya adalah profile.php. Jadi kita tambahkan satu file baru di sini, dashboard. Tadinya cuma ada list. Sekarang kita buat file baru, kasih nama profile.php. Oke, maka kita tes, nanti udah nggak error. Ya. Nah, formnya bagaimana? Formnya itu kebetulan hampir sama dengan form yang ada di edit user. Jadi kalian tinggal buka user, lalu view, admin, user, dan edit. Kita buka aja. Lalu copy aja semua. Copy ya. Select all, copy. Lalu tutup, lalu paste di sini, paste. Ya. Nah, tapi nanti di sini ada perbedaan. Yaitu tentang form action-nya. Di sini nanti kita modifikasi menjadi admin dashboard /profile. Ya. Nama, email, username. Username nanti nggak boleh diedit. Password boleh. Nah, level akses juga nanti nggak bisa. Jadi level akses nanti dia nggak bisa milih. Jadi level akses ini nanti kita cetak. Jadi saya ulang, yang user ini kita hapus aja. Nah, nanti ini adalah, jadi dia nggak bisa ganti itunya ya. User access level. Oke, seperti ini. Lalu ini kita copy. Sini juga paste. Oke. Lalu kita simpan. Nah, maka nanti begitu kita tes di sini seperti ini. Ya. Oke.
Nah, ini nggak ada opsi lain, cuman admin aja. Misalkan saya ganti Andoyo cakep gitu. Maka nanti yang ada di sini Andoyo admin itu juga berubah. Andoyo cakep ya, udah berubah kan? Nah, terus kemudian notifikasinya belum ada nih. Jadi kita juga perlu menampilkan notifikasi. Ya, notifikasi nanti akan kita letakkan di sini. Nah, notifikasi ini sudah ada juga di file list yang ada di user. Silakan buka view admin user list. Nah, kita copy aja notifikasi ini. If sampai kurawal tutup ya. Copy lalu tutup. Biasakan kalau udah ngopi nutup karena nanti biar nggak terjadi error edit. Harusnya file yang diedit bukan file ini, tapi kita malah mengedit file ini. Ya, ini kita cuma mengcopy aja. Tutup, lalu kita paste di sini. Ya. Lalu kita simpan. Ctrl S. Nah, maka nanti kalau saya reload di sini, oke, saya ganti datanya misalnya Andoyo, cakep banget. Simpan. Maka nanti notifikasinya nongol profil telah di-update. Oke. Nah, seperti itu kira-kira tutorial untuk membuat halaman login, logout, ya, dan proteksi halaman. Nah, jadi secara umum tadi kita cuma mengerjakan beberapa function. Jadi kalau kita logout, maka nanti ketika orang akses ke admin dashboard, dia nggak bisa. Dia harus login terlebih dahulu. Nah, nanti login, ya. Lalu dia bisa ngupdate profilnya. Oh ya, untuk header ini kita nggak perlu sepanjang ini. Kita cukup edit dulu ya, sebelum nanti kita tutup. Oke, layout, header. Oke, email ini nggak usah. Jadi email yang ini kita hapus saja biar nggak kepanjangan. Oke, lalu simpan kembali. Jadi nanti di sini nggak perlu tampil, cukup Andoyo cakep banget dan admin. Oke, demikian tutorial kita hari ini untuk fungsi login, logout, dan proteksi halaman admin. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai ketemu lagi pada sesi ke-6 untuk root table yang lain. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe pada YouTube kami, akun YouTube kami untuk mendapatkan informasi tutorial terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.